Oke, selamat datang di channel Delevia dan hari ini kita bakal bahas tentang programmer. So, orang kira kan programmer kayak di film-film gitu kan, yang semua diketik dengan sangat cepat, layarnya hitam putih, ada yang dikasih warna hijau biar keren. So, sebelumnya mungkin ekspresi kalian kayak gini nih, ada di video YouTube. Ya, tapi apakah dalam kenyataannya seperti itu? So, gue bakalan bahas kehidupan programmer berdasarkan pengalaman gue pribadi. Kita gedein dulu lah biar enak dilihatnya. Kenalin sebelumnya, nama aku Neil. Aku programmer Android di salah satu startup yang mungkin beberapa kalian kenal dengan nama Stockbit atau Bibit. Jadi, aku sebenarnya pernah jadi sistem analis, terus pernah jadi front end juga, dan terakhir aku kerja sebagai Android developer di sini. Nah, langsung aja kita bakalan bahas tentang apa sih yang bakalan kalian hadapi, apa yang bakalan kalian temukan ketika kalian terjun ke dunia software engineer atau bahasa kasarnya programmer. Nah, yang pertama, gaji gede, serius nih. Tapi jangan kilaf. So, mostly kalau kalian fresh graduate itu biasanya kalian dapatnya sekitar 6 juta ya. Ini untuk backend, frontend, Android. Itu dari pengalaman aku pribadi. Jadi waktu itu aku fresh graduate, di offer sama perusahaan di Tangerang itu sekitar 6. Cuma sayangnya nggak aku ambil. Nah, ada juga yang bakalan bayar kalian sekitar 8 juta sebulan kalau kalian udah ada pengalaman sebelumnya, entah pengalaman magang, entah kalian punya portofolio sendiri, dan untuk startup yang udah punya nama kayak gitu. Kalau udah pengalaman kalian setahun dan kalian resign ke tempat lain, itu bisa di atas 10 juta ya. Ini untuk ukuran daerah Jakarta gitu. Kalau lebih lama sendiri bisa kalian sesuaiin lah. Tapi ingat, jangan dilihat enaknya doang gitu. Sekarang kita coba lihat ke Glassdoor. Jadi di sini ada informasi tentang gaji software engineer. Kita pakai acuan Gojek. Dari pengalaman aku dan teman-temanku lainnya di startup yang lain, Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan startup lain yang udah unicorn, itu gajinya nggak terlalu beda jauh. Nah, kalau di Gojek sendiri, bisa kalian lihat di sini itu start dari 8 juta, bener yang aku main tadi, sampai 45 ini mungkin CTO atau yang udah senior software engineer gitu ya. Cuma average price-nya, kalau kalian udah experience di atas 2 tahun lah paling nggak, itu kalian bisa dapat 16 juta bersih buat kalian bawa pulang. Tapi apakah bener kalian cuma ngetik-ngetik dibayar sebanyak itu? No. Jadi pekerjaan kalian juga berat gitu. Kedua adalah kalian bakalan dicet cewek-cewek cantik. Jadi kalau kalian jadi programmer, kalian bakal dicet cewek-cewek cantik yang bajunya rapi, berkacamata. Tapi mereka ngechat kalian bukan buat jadi teman kencan. Mereka adalah HR. Jadi yang aku amati adalah HR dari sebuah startup itu akan lebih suka ngerekrut software engineer startup lain daripada mereka nerima fresh graduate. Ini aku alami sendiri. Jadi hampir setiap bulan itu pasti ada yang kayak ngover nawari pekerjaan gitu. Nah, dari unicorn atau dari Dekakorn belum ada sih terakhir. Terus kalian juga semangat kerjaan itu nggak cuma di dalam negeri doang, di luar negeri. Terakhir aku sempat interview sama Shopee di Singapura, tapi gagal karena bahasa Inggrisnya jelek. Di Shopee lagi. Di luar negeri itu, kalau di Singapura sendiri, aku lihat kalian bisa dapat 60-80 juta, belum dipotong pajak ya. Kalau di Aussie, terakhir aku lihat lowongannya tuh di atas 100 per bulan. Ya, balance sih dengan kehidupannya ada di sana, kayak gitu. Lanjut nih, yang ketiga. Kalau kalian jadi programmer, kalian bakalan pusing. Pak Mantap, sakit kepala toh? Well, puyeng, pusing, terus migran itu adalah hal yang wajar gitu ya. Gimana nggak? Coba kalau kalian ngotik panjang, codingan kalian nggak beres-beres, terus kalian nyari sana sini nggak ketemu, tiba-tiba PM, project manager itu telepon, ini udah sampai mana? Kadang mau buang air aja tuh kayak, ntar aja lah, selesai dulu, ntar aja, akhirnya sampai 4 jam, 5 jam kayak gitu. So, kalian harus kuat dengan puyeng dan tekanan, terus sediain air putih. Yang keempat, minus. Well, you see this glass. Hampir 80% teman-teman programmer aku itu pasti matanya minus. Gue aja pakai kacamata gitu kan. Ya, gimana nggak, kita lihat layar 8-10 jam. Itu minimal banget sih. Yang aku sendiri aja sampai lebih dari 16 jam kali sehari. Kadang 8 jam kerja, terus 4 jam nonton Netflix, YouTube, dan sebagainya gitu kan.
Jadi wajib banget bagi kalian buat pakai kacamata, terutama yang ada anti radiasinya. Ntar gue lupa poin selanjutnya apa ya. Oh iya, bangun siang. So, kalau pekerja kantoran lain itu biasanya kerja mulai jam 7, jam 8. Kalau programmer sendiri, dari startup pertama aku masuk sampai startup selanjutnya yang sekarang, paling pagi aku bangun jam 9, mandi jam 10 baru mulai kerja. Jam 6 sore udah selesai. Terus ada juga teman-teman aku yang lebih suka kerja malam gitu. Karena kita butuh ketenangan. Nggak semua programmer introvert, tapi mostly mereka tuh lebih bisa kerja ketika mereka tenang. Next. Selanjutnya, kalau kalian jadi programmer, kalian bakalan dikira teknisi komputer. Well, anak-anak IT pasti related banget sih. Jadi orang minta tolong beliin hard disk lah, beliin printer lah, install ulang. Ini kejadian sama aku sendiri mulai dari bangku kuliah. Jadi ya udah biasa. Yang ketujuh, iya 7 ya. Singkat-singkat aja gitu, karena ini juga video dibikin waktu gabut hari weekend. Kalian harus bisa seenggaknya bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Source code, terus dokumentasi, terus tutorial itu hampir kebanyakan disampaikan dalam bahasa Inggris gitu, karena basicnya kan di luar negeri ya. Jadi setidaknya kalian mengerti lah, pastinya paham lah apa yang ditulis gitu, karena semakin kalian lancar bahasa Inggrisnya, semakin kalian baik googlingnya nanti, itu semakin mudah gitu kalian ngoding. Dan ngoding tuh nggak semua kalian ketik sendiri kok, hampir 40-50% pasti kopas. Terlanjut yang ke-8 ya, 3 pengangguran, terutama orang segini ya. Dia nganggur tapi uangnya banyak. Aku sendiri udah WFH sejak Februari tahun lalu, jadi udah setahun setengah kali kerjanya di kamar, di kasur, di kosan gitu. Orang lain kira, ini orang nggak kerja, ini orang di kamar terus ya, ngepet kali. But ya ada positif dan negatifnya sih, karena kalian bisa kerja dengan santai. Kayak sekarang gue bikin video ini cuma pakai baju doang, bawahnya kolor gitu. Biasanya meeting juga kayak gini. Dan lanjut yang terakhir adalah kalian harus overthinking. Ya bener, kalian harus bisa overthinking untuk mengetahui celah-celah dari codingan kalian. Kemungkinan codingan kalian diretas, kemungkinan kalian nanti harus memperbaikinya gimana, dan kalian harus bisa berpikir sebagai dewa. Jadi kalian harus bisa nembak nih, ntar orang bakal kesini, ntar orang bakal kesini, user bakal ngelakuin action kayak gini. Mungkin itu doang sih singkat. Dan selanjutnya gue bakalan ngasih tahu kalian kalau programmer itu banyak banget lowongannya, jadi kalian gak usah bingung nyari pekerjaan kalau kalian udah punya skillnya kan. Ini aku lihat di Search Engineer Journal, Specialist Engineer itu menempati posisi ke-11 pekerjaan paling dicari. Bisa kalian lihat, web developer, full stack, front end, game developer gitu kan. Untuk di LinkedIn sendiri, aku ngetik software engineer, dan di Indonesia ada sekitar 983 hasil. So kalian nggak akan kehilangan lowongan pekerjaan, setidaknya untuk 5 tahun ke depan lah masih bakal dicari software engineer kayak gitu. Cukup di sini aja. Kalau ada yang mau nanya bisa di kolom komentar, atau kalian bisa cek LinkedIn gua, ada di kolom deskripsi. See you.